Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasir haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Segenap para jamaah majelis taklim Aukul 2000 cabang Taman Sebomo, jamaah majelis taklim Ahlul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada yang mendengarkan pengajian ini, wabil khusus yang berada di musala Ahlul Jannah yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu mana sama-sama kita panjatkan puja dan beri syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah hingga saat ini Allah masih memperkenankan kepada diri kita untuk menikmati berbagai hidangan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, wal Islam, nikmat sehat wal afiat serta nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah dengan kesemua nikmat itu Allah pertemukan kita dalam satu tempat majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga semua kenikmatan yang Allah berikan kepada diri kita mampu menyadarkan diri kita bahwa kita adalah makhluk ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dari salam tetap tertuju kepada manusia pilihan junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga untuk para keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya setia sampai akhir zaman. Yang kita berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan barangkali salawat yang kita baca di alam dunia menjadikan hidup kita mudah di alam dunia, mudah di alam barzakh dan kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita sama-sama kita buka majelis yang mulai ini dengan kita suratul Fatihah. Seraya kita berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirkan hati kita. Mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, baik sehat jasmani apalagi sehat rohani. Allah karuniakan kepada kita rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah. Allah sampaikan kita ziarah ke Makkah Al-Mukarramah, Madinatul Munawwarah, dalam rangka haji umrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala baraka suratul Fatihah. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan diri kita seorang anak bagi kedua orang tua kita, seorang ayah bagi anak-anak kita, seorang suami bagi istri kita, seorang istri bagi suami, dari seorang anak, seorang ayah, seorang ibu, seorang suami yang soleh yang makin hari makin taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada suratul Fatihah, anak kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anak yang soleh dan solehah, yang masih belajar. Allah berikan kemudahan, kelancaran, keridhaan sehingga ilmunya bermanfaat di dunia wal akhirah. Juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau seandainya di antara kita orang tua kita, saudara kita yang sakit baik zahir maupun batin, barangkali Fatihah, Fatihah,
Allah angkat penyakitnya, sembuhkan penyakitnya. Ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya di antara kita orang tua yang sudah meninggal dunia, pasangan itu sudah meninggal dunia, dengan berkat Al-Fatihah Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah, yang masih hidup Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, diberkahkan segala aktivitas dan kegiatan lainnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah masuk di penghujung 1441 Hijriah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di tahun ini, di tahun yang lalu telah berjalan, semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semua niat hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau di antara kita ada niat hajat yang belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan barokah dari pertemuan ini, hajat-hajat kita yang belum Allah kabul tahun ini, Allah kabulkan di tahun yang akan datang. Amin. Yang berumah tangga Allah berikan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, diberikan keturunan soleh dan solehah. Dan hajat kita tahun besok insyaallah diperkenankan oleh Allah untuk melihat Ka'bahnya yang mulia, yaitu kesempatan ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Tafsirul Ahadits An-Nabawiyyah wa Hikam Muhammadiyah yang dihimpun oleh Al-Imam Sayyid Ahmad Hashimi. Insyaallah hari ini masuk di hadis yang ke banyak hadis di Haram Sukot, hadis yang ke 736 di kitab saya. Masih melanjutkan. Kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ta'amul mu'minina fi zamanid dajjal ta'amul malaikati, at-tasbihu wat-taqdisu, faman kana mahlikahu yawma idin at-tasbiha wa taqdisa azhaballahu anhu al-ju' rawahul Hakim Ali bin Umar. Hadis riwayat Hakim dari Abdullah bin Umar tentang suatu masa yang akan kita alami. Mudah-mudahan kita nggak ngalamin. Kalau kita ngalamin, masya Allah, nggak ada yang sanggup kita. Masanya apa? Masanya turunnya Dajjal. Ya Allah, mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah sebelum masuknya masa Dajjal. Walaupun kata ulama, Dajjal itu boleh kelihatan. Kata beliau Rasul, ta'amul mu'minina fi zamanid Dajjal ta'amul malaikah. Makanan orang-orang yang beriman pada masa Dajjal, ta'amul malaikah, makanan malaikat. Makanannya makanan malaikat. Saudara, sampai diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika tasyahud akhir, minta sama Allah, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Kita minta kepada Allah kepada fitnah yang dajjal. Itu zaman yang luar biasa, yang kita mungkin nggak sanggup. Iman kita masih zaman dajjal bisa kita kasih. Jadi makan orang beriman pada masa Dajjal adalah makannya malaikat. Makanannya malaikat, bukan malaikat dimakan.
Apa itu? At-tasbih wa taqdis. Makanannya ketika zaman Dajjal itu mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah atau subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Apa faedahnya? Faman kana mantiqahu yauma idzin tasbih. Barang siapa yang ucapannya seperti itu tasbih wa takbir azhaballahu anhu, Allah hilangkan atasnya perasaan lapar. Itu luar biasa. Luar biasa. Zaman Dajjal itu zaman yang masya Allah. Level-level kita masih Dajjal turun kafir kita kan. Kenapa? Dajjal Allah takdirkan mampu berbuat. Gimana? Sekarang aja Dajjal belum turun. Gimana? Sering saya kenalkan di sini ya. Sekarang kita lebih enggak, lebih takut, lebih merespon panggilan dunia. Panggilan dunia. Ini ntar malam kita lihat. Ntar malam katanya nih tahun baru Islam 1442 Hijriah. Kita hitung dah. Jangan jauh-jauh, hitung rumah tangga kita, hitung lingkungan kita, siapa yang ingat, pengen tahu aja. Atau jangan-jangan di antara kita ada yang nggak tahu besok baru Islam. Ya, banyak kan? Oh tanda-tanda itu. Saya alhamdulillah tadi malam telepon jam 9:30 salah seorang telepon saya, ingat saya tadi mau silaturahim orang tua di kampung, berangkat Senin, Selasa, Rabu pulang lagi. Tradisi udah berbelasan tahun gak pernah ninggalin. Ini tradisi ya. Termalam masya Allah orang-orang yang gak suka dengan syiar Islam ada di rumah, ada gak? Kumpul malam 1 Muharram bid'ah. Kalau orang kumpul di mushola, di majelis taklim 1 Muharram, di masjid baik dibilang bid'ah. Tapi kalau ada kumpul maaf, kumpul main gaple, ngobrol, nggak dibilang bid'ah. Bukan orang sini. Ya, mohon maaf. Ya, kalau 1 Muharram kumpul dah. Orang sebelah, tahu nggak? Tahu nggak? Kumpul malam 1 Muharram nggak ada dalilnya, nggak ada hadisnya, itu perkara yang dibuat-buat hukumnya bid'ah. Ente ngomong di tempat orang main gaple, kalau tak mati kita kejar. Artinya begini, kalau emang ini furu'iyah masing-masing deh ya, kita nggak pernah menyalahkan kotor mengadain nggak apa-apa. Kenapa? Kita kumpul niatnya baik, kita baca Al-Fatihah, kita mau numpang tanya doa ada yang jelek kan? Ada yang jelek kan? Enggak, bahkan Nabi ngomong tuh, siapa orang yang berkumpul 40 orang, ya kan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hadis ya, itu mustahil ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada kita, berkumpul. Apa yang dibaca? Kalimat-kalimat thayyibah, tasbih, takbir, ada surah di situ, ada doa di situ, bahkan dibacakan surah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Rame nih, lihat di Facebook, lihat di media sosial, udah rame. Nah kembali di sini nanti kata Rasulullah, siapa yang ketika masa zaman Dajjal turun menjadi masanya, dia mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanal malikul quddus, subhanallah wa bihamdi, subhanal quddus. Orang itu gak bakalan lapar. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Rasulullah, ta'amul mu'minina, makanan orang-orang yang beriman. Maka itu latihan dari sekarang. Mohon maaf nih, kita ini kalau nggak latihan dari sekarang, pada hari haknya saya mengucapkan subhanallah bihamdihi, subhanal malikul quddus, mau ngucapin di awal-awal doang,
soalnya capek. Tapi orang yang terbiasa, nggak pakai diajarin. Oh, aktivis bukan kudus terus kan. Artinya apa? Terlepas dari masa dajjal, banyak berzikir, tidak kita basahin menyebut nama-nama Allah. Saya pernah bilang begini. Al-Imam Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya, wafatnya seseorang, matinya seseorang, ucapannya, perbuatannya tergantung orang itu belum meninggal. Kebiasaan. Kalau mau meninggal dalam keadaan sholat, banyak-banyak kerjain sholat. Maknanya apa? Selain yang fardu, yang sunnah kerjain. Mau meninggal dalam keadaan baca Al-Quran, banyak-banyak baca Al-Quran. Mau meninggal dalam posisi majelis taklim, banyak-banyak hari majelis taklim. Mau meninggal mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, banyakin. Saudara, yang terlepas baca suatu ketika ada fakir ziarah silaturahim bingung orang sakit, awalnya masuk ruang rawat inap, terus masuk ICU ya, ada ICU ada kan, saya masuk sadar. Ini zahirnya ya, zahirnya Al-Fakir ingat. Sekali lagi Al-Fakir nggak termaksud menjasikan, tapi Allah kasih tunjuk. Ini orang usianya udah pada 5 saat itu. Zahir Al-Fakir semenjak tinggal belum pernah melihat orang itu ke musola, belum pernah melihat orang itu ke majelis taklim. Suatu ketika kebetulan dia punya anak 2 ngaji di rumah. Lama Ustaz, abah sakit. Iya kan, soalnya malam pada tanya, di mana? Di ini. Begitu anda datang, dia rebahan di sebelah. Dia bangun, minta saya, mau minta apa? Udah nggak usah. Udah. Kenapa? Ikhlasin. Semua kehendak Allah. Nangis, keluar mata. Begini, saya ajak, ayo sebut la ilaha illallah, gak keluar saudara. Sekali lagi saya tidak menjustifikasi, tapi itu aja hidup buat saya. Ternyata Nabi sampaikan, ulama kasih tahu wafatnya kita tergantung kebiasaan belum wafat. Yuk la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sambil netes air mata. Ini bukan makanan yang ada. Bak dan taklim, bak dan seksi itu. Ayo bak, saya. Begini. Kan makna zahir ini tidak bisa ya. Giling maknanya apa? Begini sambil keluar air mata. Apalagi zaman dajjal, jangan pikir udah nggak usah zikir Ustaz. Kan zaman dajjal dan zikir kagak bakal bisa. Gak bakal bisa. Bisanya karena terbiasa dari sekarang itu lidah belum dikasih struk. Struk berat loh. Gimana dulu truk? Struk berat. Kalau 2 truk lebih berat. Itu yang namanya struk. Kalau udah penyon, sebagus-bagusnya suara kita dikasih struk, bisa ngomong. Bung. Baca Quran, gak usah banyak-banyak, 1 juz kalau sanggup. Susah Ustaz, setengah juz. Lama Ustaz, 4 juz. Waktunya Ustaz 3 halaman. Susah, apa penting deh. Kalau buat Quran, ini temannya begini. Buat ayat ya. Pernah begitu. Ini mohon maaf. Diri saya begitu loh. Baca Quran boleh dipaksa ya. Jadi kalimat tasbih, takdis ini ketika zaman dajjal adalah makanannya orang-orang beriman. Makanya kata Rasulullah ini, makanan orang-orang beriman, orang-orang level biasa nggak bakal sanggup. Sampai dikatakan siapa yang baca ini tasbih, takdis, kata Rasulullah, alhamdulillah anil ju', dihilangkan atasnya perasaan lapar, kenyang aja udah. Ya Allah. Padahal Pak gak masuk akal, mulut capek, total kenyang. Ini cara Allah.
Kalau pakai akal, perut lapar, suruh kerja, maka tanggal apa? Itu logika ya. Tapi begitu lagi lapar, jangan ketakutan aja. Baca Subhanallah wa bihamdihi subhanal malikul qudus. Tasawwuf Alhamdulillah wa alhamdulillah. Allah hilangkan atasnya perasaan lapar. Sekali lagi, ini makanan orang beriman. Yang kedua, kalimat ini tidak bisa direkayasa. Paling dekat deh. Jangan ngimpi, jangan berharap kalimat bisa keluar, kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik ketika kita sakit. Biasa zikir, nggak perlu pakai orang. Perasaan sakit, kalimat aduh hilang. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kenapa? Itu dorongan hati Allah yang berarti. Astagfirullahaladzim. Pokoknya apa aja bisa kita lihat. Tapi orang yang nggak pernah zikir, aduh sakit, ini mohon maaf, ini fakta. Nggak percaya, nanti kalau antum semua ziarah ke orang sakit di rumah sakit, antum ajarin. Ketika dia ahli zikir, sering zikir, kita datang, jangan-jangan lagi zikir. Tapi dia nggak pernah zikir, kita suruh zikir, bukan dia nggak mau, tapi Allah kunci lidahnya. Maka teman-teman saya, hati-hati dengan Quran. Kalau Quran nggak dibaca-baca, jangan-jangan bukan kita nggak ada waktu baca Al-Quran, bukan kita nggak suka baca Al-Quran, tapi jangan-jangan Al-Quran yang nggak mau dibaca kita. Hei orang-orang yang punya waktu nggak mau belajar ke majelis taklim, nggak mau ke musola, jarang ke masjid, jangan-jangan bukan kita nggak punya waktu, jangan-jangan karena warga sibuk, tapi jangan-jangan tapi emang masjidnya yang nggak mau kita injak, jangan-jangan musolahnya yang nggak mau kita injak, jangan-jangan majelis taklimnya yang emang nggak boleh injak sama kita. Kalau boleh ngomong gitu ya, ini mohon maaf kepada guru saya, jangan-jangan. Kalau apa gimana mau kemana? Bukan kembali baca apa gitu. Jadi kembali pembahasan kita nanti satu masa akan ada turun Dajjal, tidak ada makanan yang mengenyangkan kecuali Subhanallah, Subhanallah, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Orang yang baca itu gak bakal lapar. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi Muhammad belum mengalami, tapi ya Muhammad sampaikan ke umat, kenapa? Karena umat Nabi Muhammad umat akhir zaman yang akan bertemu dengan Dajjal. Umat Nabi Muhammad akhir zaman, minta sama Allah kita diwafatkan sebelum Dajjal turun. Dajjal turun gak bakal mampu, gak bakal mampu. Jangankan kita saudara, orang-orang di atas sana yang katanya levelnya apa? Belum Dajjal belum turun, belum makhluk mau yang ada jabatan, lingsar, dikasih duit lingsar. Dia belum Dajjal nih, baru makhluk yang namanya apa? Jabatan, namanya duit. Awalnya putusin, oh itu hukumnya A, hukumnya B. Sebelum bergabung tak apa. Ya Allah, belum Dajjal turun, belum. Apalagi Dajjal turun, na'udzubillah, summa na'udzubillah melihara diri kita dari fitnahnya masih Dajjal, insyaallah. Simpulannya, banyakin zikir asma-asma Allah. Bilang itu jelek-jelek bagi mama ya, kalau dia latah yang disebut yang tidak punya keponci ya, mama. Hadis selanjutnya kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ini hadis masyhur ya. Ini TK aja hafal nih. TK hafal, playgroup hafal. Nuntut ilmu fardhah wajib ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Ini kulinya, kata nahu nih, kulinya kuli dijamain semuanya. Jadi kayak puluh bid'atin dolalah, atau orang bahasa puluhnya itu kuliah puluh bid'atin, coba dipakai di sini
Ulunya ulul yakin, nuntut ilmu wajib atas semua orang muslim. Kapan wajibnya? Ketika orang itu sudah masuk masanya. Contoh, nuntut ilmu tentang haji wajib bagi siapa? Bagi mereka yang sudah punya keuangan, bagi mereka yang aman dalam perjalanan, bagi mereka yang sehat. Cuma sekarang alhamdulillah, walaupun alhamdulillah ya, gak pernah ngaji, tahu-tahu mau pergi haji, dipaksa buat dari manasan haji, karena wajib. Cuma saya, nih kita kan udah pada balik ya, bahkan dulu ya, tanya dia mohon maaf, berapa rukun sholat, apa yang masuk rukun sunnah sholat, insya Allah pada ngeleng ya. Mana rukun, mana sunnah, wajib tuh. Kan jangan heran di hari kiamat kan. Nanti ada di sini. Orang yang melihara sholatnya, dia tahu tata caranya, tahu rukunnya, tahu sunnahnya, tahu syaratnya, sholatnya cakep. Kata sholat, hafizallah kama hafizdah. Ya bulan, semoga Allah memelihara kamu sebagaimana kamu memelihara bersolat. Tapi orang yang sholat nggak pakai ilmu, sholat karena kagak enak sama teman, karena diajak, karena gak enak sama mertua, ikut-ikutan, akhirnya rukunnya kagak paham, sholat syaratnya nggak paham. Kata sholat, daya'akallah kama daya'atani. Wahai bulan, semoga kau dicampakkan oleh Allah sebagaimana kau campakkan aku. Jadi dikatakan kayak pakaian kotor lemparkan ke muka kita. Jadi kapan wajibnya? Wajibnya ketika udah satu. Contoh, kita mau balik, anak kita udah mau balik, ajarin dari perempuan babul haid, damul haid, darah haid, ajarin gimana. Maka itu ya, ketika ada perintah anak buat sholat, nih kadang-kadang apa salah. Kata Nabi kalimat baca pertama, adibu auladakum bis sholat, ajarin anakmu sholat. Ajak anak yang belum balik ke masjid, cakep, boleh gak? Boleh. Cuma yang terbaik itu ajarin dulu adab-adab masuk masjid, baru bawa ke masjid. Ini anak belum diajari, udah dibawa, yang ada repotin orang lain. Yang masya Allah dia sholatnya bukan di pojokan. Kalau anak itu belum balik, dia bawa najis khawatir, atau dia nggak wudu pada saat yang bersamaan, itu memutuskan sah sholat. Boleh kan itu? Boleh. Kapan? Saat diajari dulu, kita begini. Begitu sholat, taruh paling pojok ke tembok, jadi nggak ganggu yang lain. Kalimatnya adibu auladakum, ajarkan anakmu, bukan hamalah auladakum, bukan bawa anakmu, ajarin dulu baru bawa. Ustaz kan bawa ke masjid masuk ajar, itu fase berikutnya. Ajarin dulu teorinya, begini udah paham, baru bawa. Tujuannya benar, caranya salah. Orang saya gitu, coba aja. Kalau belajar hadis, jangan artinya doang maknanya. Ini kalimat awal adimu. Ajarkan anakmu, bukan ajar, bukan bawa, putar. Dia sudah diajar dulu. Katanya, kalau ngaji jangan pakai terjemah, boleh pakai terjemah. Ada guru yang ngajarin jadi paham. Sekarang pada pusat-pusat ini santai. Dia belajar, kalau kayak guru di ceramah, ya Allah ya Rabbana. Lihat kemaknanya. Ada perumahan apa sekarang? Itu perumahan apa? Luar biasa. Masjidnya minimalis. Kita di situ nggak bakal mau keluar. Masjid, kalau lihat ke hotel, benar Pak ini sih nggak ada. Namanya luar biasa. Nggak gede, aslinya 12. Itu luar biasa. Kayak hotel ya, masih ada cateringnya. Coba aja gitu. Ada cateringnya. Soalnya toiletnya boleh shower granit, cakep luar biasa. Ya kok orang kaya.
Oh, cerita tuh. Imamnya ini apa Quran? Kita kiai sebenarnya kalimat bulan Al-Quran itu kalimatnya andimu ajarkan akan hamala akan bawa ajarin dulu baru bawa sama kayak ini imam itu dikatakan bentuk ilmu hukumnya wajib bagi siapa? Bagi orang yang sudah mau mendekati masaknya orang mau belajar sama nih orang mau nikah belajar tentang pernikahan tentang nikah. Orang mau nikah, pelaminan udah disewa, catering disewa, baju disewa, duduk depan penghulu ditanya berapa orang nikah, kele. Ada yang begitu, banyak. Rukun kan di awal tuh rukun. Ditanya siap nikah, siap pak. Udah yakin, iya. Berapa orang nikah? Dia bingung, ya Allah. Begini gampang ini, antum mau kerja ke Toyota, siap berapi, kata mahal saya, bawa lamaran, syaratnya, syarat, kira-kira tiba-tiba repotin, iya kan, sama, kadang aja penghulu sabar, rukun ada 5, gitu kan, coba, kata guru Malaysia, kata guru saya nih, ditanya rukun nikah kagak bisa. Hatta udah nyawa pelaminan, catering, wajib balik. Pulang. Tuh di Malaysia tuh. Sama kayak di sini. Malaysia. Jadi wajib. Mau nikah, baca laporan hak kewajiban suami istri. Juga kayak orang sono. Nikah depan Ka'bah 3 bulan kelar. Nanging si doang sih. Nikah ketika umroh di Nabawi. Cakep, boleh nggak? Boleh. Asal jangan ada lagi kerjaan rukun, nggak boleh. Selesai, baru semuanya, tapi nunggu pulang udah nikah depan Ka'bah. Misalkan, cakep sih, 3 bulan deh. Bukan orang sini, Abdullah dan Allah pisahkan karena kita sampai kematian. Wa inna talibul ilmi, sesungguhnya orang-orang yang menuntut ilmu, ini kita nih. Apa faedahnya? Yastaghfiru lahu kullu syai'in. Lihat nih, memohonkan ampun kepada untuk orang itu kullu syai'in, setiap sesuatu, hatal khitanu fil bahr, sampai makhluk di lautan beristighfar buat kita. Jadi kita duduk nih, tuh makhluk hewan binatang laut beristighfar buat kita. Pertanyaan saya, berapa jumlah makhluk laut? Satu spesies saja yang namanya ikan teri. Jangankan di laut Ustaz, saya beli ikan teri di pasar 1/2 kilo, gak sanggup ngitungnya Ustaz. Kebanyakan. Jadi kata Rasulullah, orang yang menuntut ilmu, lagi menuntut ilmu, itu dimohonkan ampun. Makhluk laut beristighfar buat kita. Spesies ikan teri mohon minta ampun buat Pak Iskandar. Ya Allah, numpang sekarang jangan jauh-jauh dari laut Ancol. Berapa makhluk yang begitu? Satu spesies saja ikan teri kan ya. Berapa ribu? Ribuan, jutaan, berapa juta? Ratusan. Jangan-jangan miliaran. Astagfirullahaladzim. Itu buat kita. Jadi duduknya kita sambil nyender itu diampuni oleh Allah dengan perantara binatang-binatang, apalagi hajat-hajat di kubulnya. Ya Allah, cuma saya tahu kemarin kalau seandainya fadilah keutamaan sholat tolabul ilm Allah kurs dengan rupiah, demi Allah orang mau ngaji di balik kerja. Kalau keutamaan pahala tuntut ilmu dirupiahin demi Allah, apa itu? Saya yakin yang namanya kantor itu sepi, mall apalagi, ngapain? Ngaji, apa? Oh, 2 juta sejam, ada ya? Ya Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, mudah-mudahan niat kita belajar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kaget masuk alam kubur luar biasa.
Masuk alam kubur, amal kita luar biasa, kiriman. Gara-gara apa? Gara-gara awal waktu ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, menguatkan diri kita. Allah kelompokkan orang-orang yang pandai berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu menyiapkan waktu untuk menjadi punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, buat diri kita, buat pasangan hidup kita, juga untuk anak-anak kita. Lagi selamat tahun baru Islam 1442 Hijriah. Mudah-mudahan semua hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang boleh dikabulkan di tahun besok. Allah mengabulkan insyaallah. Lupa jangan tinggalkan tradisi baik seperti untuk baca doa akhir tahun, syukur-syukur di koordinir oleh majelis taklim, musola atau masjid. Ya, tentunya sekarang tetap jaga jarak katanya, protokol kesehatan biar gak jadi masalah. Mudah-mudahan juga 1442 Allah angkat, kalau emang ada balak ada pas mati gitu ya, emang ada ya, Allah angkat semuanya. Kalau emang gak ada, Allah kasih hidayah yang mengada-ngada, ya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kurangnya mohon maaf. Ada Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam